Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Ahmad Bawada. Ini saya 23061014. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Hak Penguasaan Atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional. Pengertian hak penguasaan atas tanah. 1. Definisi. Hak penguasaan atas tanah adalah hubungan hukum antara individu, kelompok, masyarakat, atau badan hukum dengan tanah yang memberikan hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut. Ini termasuk hak untuk melakukan tindakan tertentu yang diizinkan oleh hukum, serta kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. 2. Aspek yuridis dan fisik. Penguasaan tanah dapat dilihat dari dua aspek. Yuridis merupakan penguasaan yang dilindungi oleh hukum, memberikan kewenangan kepada pemegang hak atau untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Fisik merujuk pada penguasaan nyata atas tanah seperti penggunaan atau pengelolaan tanah tersebut. Pengertian hak penguasaan tanah. 3. Menguasai hak menguasai negara. Menurut pasal 2 ayat 1 UU PA, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Negara memiliki hak menguasai yang tertinggi atas semua tanah di wilayahnya, yang kemudian dapat diberikan kepada individu atau badan hukum melalui berbagai jenis hak atas tanah. Jenis hak penguasaan atas tanah. Berdasarkan UU PA, terdapat beberapa jenis hak atas tanah yang dapat diberikan kepada individu atau badan hukum. Antara lain, hak milik merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki seorang atas tanah. Hak ini bersifat turun-temurun dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak guna usaha, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Hak guna bangunan, hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dengan jangka waktu tertentu. Hak pakai, hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau milik orang lain. Sejarah hak penguasaan tanah dalam hukum nasional Indonesia mencerminkan evolusi sistem agraria yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kolonialisme, hukum adat, dan perkembangan konstitusi. Berikut adalah ringkasan dari perjalanan sejarah tersebut. Yang pertama, masa kolonial sebelum kemerdekaan. 1. Pengaruh Belanda. Selama masa penjajahan Belanda, sistem hukum agraria di Indonesia terbentuk berdasarkan hukum barat. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan konsep domain hak milik negara melalui peraturan seperti Agraris Bestuit yang mengatur bahwa semua tanah yang tidak memiliki bukti hak milik dianggap sebagai milik negara. Ini menyebabkan tanah adat yang tidak memiliki dokumen tertulis jatuh ke tangan pemerintah kolonial. Yang kedua, dualisme hukum. Terdapat dualisme dalam penguasaan tanah, yaitu antara tanah yang diatur oleh hukum adat dan tanah yang tunduk pada hukum barat. Tanah adat diakui sebagai milik komunal, sedangkan tanah yang dikuasai secara individu diakui terbatas dan tunduk pada hukum barat. Yang kedua, setelah kemerdekaan, Undang-Undang Pokok Agraria UU PA. Setelah Indonesia merdeka, UU PA nomor 5 tahun 1960 diundangkan untuk menyatukan dan mengatur hak atas tanah secara komprehensif. UU PA menolak konsep domain dan menetapkan bahwa semua tanah adalah milik negara dengan hak untuk mengatur penggunaan dan kepemilikannya demi kesejahteraan rakyat. 3. Konsep hak menguasai negara. UU PA memperkenalkan konsep hak menguasai negara yang memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk tanah. Ini menjadi dasar bagi pengelolaan agraria dan pemanfaatan tanah secara adil dan berkelanjutan. Yang 3. Pengaturan hak atas tanah. UU PA juga menerapkan berbagai jenis hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Ketentuan hak penguasaan atas tanah dalam hukum nasional. Nomor 2, fungsi sosial tanah. Pasal 6 UU PA menegaskan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Ini berarti pemilik tanah tidak boleh menggunakan tanahnya semena-mena tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah penguasaan tanah yang berlebihan oleh individu yang menyebabkan ketimpangan sosial. 3. Pengakuan terhadap hukum adat. UU PA juga mengakui keberadaan hukum adat dan hak ulayat dengan syarat bahwa pengakuan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Pasal 3 UU PA menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. 4. Pencabutan atas tanah. Pasal 18 UU PA menyatakan bahwa hak atas tanah dapat dicabut oleh negara untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti rugi yang layak. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun individu memiliki hak atas tanah, negara tetap memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah tersebut demi kepentingan masyarakat luas. Prinsip-prinsip hak penguasaan atas tanah. Yang pertama, hak menguasai negara. Yang kedua, fungsi sosial tanah. Tiga, prinsip komunalistik. Yang keempat, asas kebangsaan. Kelima, asas keadilan dan pemerataan. 6. Kepastian hukum. 7. Pengakuan terhadap hukum adat. Asas-asas hukum hak penguasaan atas tanah. Asas-asas hukum hak penguasaan atas tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria UU PA nomor 5 tahun 1990. Asas-asas ini menjadi landasan bagi pengaturan dan pengelolaan tanah serta mencerminkan nilai-nilai yang mendasari sistem agraria nasional. Berikut adalah beberapa asas penting dalam hukum hak penguasaan tanah. Yang pertama, asas penguasaan oleh negara. Yang kedua, asas penguasaan fungsi sosial. Yang ketiga, asas kebangsaan. Yang keempat, asas hukum adat. Yang kelima, asas kepastian hukum. Yang keenam, asas keadilan. 7. Asas perencanaan umum. Politik hak penguasaan atas tanah. Politik hak penguasaan atas tanah di Indonesia berakar dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA. Konsep ini mencakup hubungan antara negara, masyarakat, dan individu dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tanah. Dasar hukum dan filosofi. Pertama, konstitusi. Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menunjukkan bahwa hak penguasaan negara bukan berarti kepemilikan penuh, tetapi lebih kepada pengaturan dan pengelolaan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. UPA. Dalam pasal 2 UPA ditegaskan bahwa hak menguasai negara merupakan hak tertinggi atas tanah yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur pemanfaatan hak-hak atas tanah oleh masyarakat. Hal ini menciptakan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab negara. Kewenangan negara. Negara memiliki kewenangan untuk poin pertama, mengatur penggunaan tanah. Negara bertugas merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Poin kedua, melindungi hak masyarakat. Negara wajib melindungi hak masyarakat atas tanah dan mencegah tindakan yang dapat merugikan mereka. Poin ketiga, mewujudkan keadilan sosial. Penguasaan tanah oleh negara bertujuan untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan dalam penguasaan tanah. Seiring dengan pertumbuhan pembangunan, tantangan dalam penguasaan tanah semakin kompleks. Beberapa isu yang muncul meliputi poin pertama, ketimpangan akses. Petani seringkali berada dalam posisi subordinat, di mana mereka dapat memiliki hak penguasaan yang memadai atas tanah yang mereka garap. Poin kedua, konflik agraria. Peningkatan kebutuhan akan lahan untuk pembangunan dapat menyebabkan konflik antara kepentingan masyarakat lokal dan proyek-proyek pembangunan yang dikelola oleh pemerintah atau korporasi. Contoh kasus, sengketa tanah antara penggugat dan penggugat. Latar belakang, Desa Bulukan, Kecamatan Colomadu terjadi sengketa tanah antara penggugat dan tergugat. Pada April 2009 tergugat membangun rumah di atas tanah yang diklaim oleh penggugat sebagai miliknya. Tindakan ini menyebabkan kerugian bagi penggugat, termasuk pembongkaran tanah rumah semi permanen dan hilangnya pendapatan dari sewa rumah. Fakta hukum, penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya yang diberikan sebagai hibah. Tindakan tergugat mengancam ketenangan dan menyebabkan potensi bentrokan fisik. Penyelesaian kasus, penggugat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Mahkamah Agung memutuskan bahwa objek sengketa adalah tanah adat milik orang tua tergugat yang diberikan kepada penggugat tanpa upacara adat. Berdasarkan bukti yang ada, surat pelepasan hak dinyatakan cacat hukum karena tanda tangan dipalsukan. Mahkamah Agung menguatkan keputusan damai dari peradilan adat yang membagi tanah menjadi dua bagian untuk masing-masing pihak.
guna menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Kesimpulan dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa hak penguasaan tanah dapat dilakukan melalui litigasi di pengadilan maupun melalui mediasi atau peradilan adat. Proses hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu serta menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena motong ya kalau